Balik lagi di Kung Jono Misteri. Kali ini mungkin ini adalah salah satu konten terbarunya di Kung Jono ya. Iya. Kung Jono Misteri karena Misteri. gue yakin pasti setiap orang pasti punya cerita misteri yang bisa kita ceritakan di sini. Bener, Fani? Betul sekali. Betul banget. Dan kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita yang akan bercerita tentang pengalaman misterinya selama dia hidup. Wow. Serem ya. Misteri kan agak merinding-merinding gimana ya? Ada siapa, kenalan dulu, namanya siapa boleh? Oke, nama saya Zihabulo. Zihab, panggilannya apa? Panggilannya Mas Bulo. Mas Bulo. Mas Bulo. Oke, Mas Bulo. Tinggal di mana Mas Bulo? Saya Lampung. Orang Lampung ya? Lampung Tengah, tepatnya di Kampung Sendang Mulyo. Aha. Lo boleh agak majuan sedikit. Oke. Ya. Di Lampung, gue pernah ke Lampung sih, Kota Bumi ya kan? Oh ya. Itu udah menurut gue sih masih sepi-sepi banget tuh di Lampung karena rumahnya jarang-jarang ya. Jarang-jarang, dan entah kenapa di Lampung itu pasti setiap rumah akan ada gapuranya. Bener gak sih? Iya, bener. Itu kenapa sih, gue pengen sebelum lu cerita misteri lu bisa kasih tahu dulu. Itu kenapa? sebenarnya kadang program kampung itu, Bang. Program kampung kayak misalnya ada lomba kampung gitu. Dia ada ngadain, ya tergantung kreativitas. Tapi ini dari hampir di kampung. setiap rumah loh. Setiap rumah pasti ada. Setiap rumah yang di pinggir jalan biasanya. Betul, Iya kan? di pinggir jalan. Gue pernah lihat soalnya yang di pinggir jalan itu setiap rumah pasti akan ada gapuranya. Biasanya kan kalau di kita nih di Bogor sendiri gapura itu hanya ada di gang. Iya. Sementara kalau di Lampung ini di setiap rumah yang ada di pinggir jalan pasti akan ada gapuranya. Menurut lo sendiri nih orang Lampung kenapa ya? Karena di sana emang program biasanya dari kepala kampung itu punya ide, misalnya dia buat kampungnya lebih menarik gitu. Ada yang memang dia main di pagar, ada yang di gapura, ada yang tanaman itu, yang tanaman apa kalau dulu itu apotek hidup kayak jahe segala macam, Oke. macam-macam. Itu memang daya tarik dari kampung itu mengeluarkan potensinya untuk dilombakan gitu. Oke. Jadi itu diwajibin gitu buat Ya, di bikin kampung kayak gitu. itu, di kampung itu, dari Nah. kampungnya. Langsung aja kita sambung ke misterinya nih. Di Lampung masih kental gak sih dengan hal-hal yang gaib atau misteri gitu? Di kampung, di Lampung ya, di Lampung masih sih, masih ada beberapa, cuman kalau di akhir-akhir ini udah nggak terlalu dibandingin yang dulu ya. Kalau yang dulu itu kan masih emang bener-bener ngeri kan, masih orangnya masih percaya tahayul lah ya. Iya. Cuman kalau di kesini udah agak mendingan sih, cuman yang baku kayak masih kesurupan segala macam itu masih ada. Oke. Masih ada. Tadi sempat bincang-bincang sedikit sama Mas Duloh karena dia punya satu kisah misteri yang mungkin ini masih dianggap tabu. Orang kalau dengar ini mungkin percaya nggak percaya. Tapi bisa dibilang bahwa cerita ini sering kita dengar banget di kehidupan kita. Salah satu contohnya gini deh, kalau di kita sendiri ya, di masyarakat Indonesia, entah kenapa masih ada yang percaya dengan hal-hal gaib seperti pesugihan. Bener. Pesugihan, kayak contoh rumah makan lah ya. Misalkan ada yang bilang, Ada yang pakai ya. kalau gua makan di tempat kayaknya enak. Tapi begitu makan dibawa pulang pasti rasanya nggak enak. Ada yang bilang bahwa itu ada tuyulnya lah. Ya. Dijilatin jin lah ya. Dijilatin jin lah. Bahkan juga ada kasus-kasus yang tersebar luas di media sosial. Kalau nggak salah gue pernah ingat gitu di salah satu tempat makan itu ibu-ibu. Kalau tahu videonya ada ibu-ibu yang lagi di rumah makan. Di situ nggak sengaja kerekam sama handphone ada sosok kuntilanak Bener. Di samping dia. di tempat makan itu. Di atasnya Di biasanya. atas. Kan? Iya. Di atas. Dia nongkrong Betul, kayaknya. betul. Ini gue merinding loh. Nah, dulu ini sahabat Kung Jono dia punya salah satu cerita misteri tentang pesugihan. Nah, apa yang bisa lo ceritakan ke kita nih soal pesugihan yang pernah lo alami? Oh, nyambung tadi kalau masalah warung makan ya, warung makan itu temen ada yang kerja. Temen ada yang, ini cerita dari temen asli, dia kerja di warung makan katanya, di salah satu daerah. Dia itu katanya kalau bosnya, dia kan jadi tukang masak di situ. Kalau dia kerja di situ, pokoknya siap-siap aja kalau misalnya bosnya itu pulang dari pergi, naruh kembang Kantil. kamboja. Kembang Kamboja kalau nggak kembang kantil kalau nggak salah itu ya, Iya, ditaruh kantil. di
di mana itu di etalasenya itu siap-siap aja kamu siapin apa fisiknya kuat pas positif abis itu rame kayak gitu. Itu temen yang cerita dia kerja di situ. Temen cerita. Lu gak usah sebut tempat makannya apa, tapi usahanya apa itu? Warung makan. Warung makan apa nih? Warung makan Padang. Warung makan Padang. Oke. Tapi bukan orang Padang ya. Tapi bukan orang Padang. Ini banyak kasus juga sih sebenarnya. Gue juga pernah jumpain. Gue pernah makan di rumah makan Padang. Taunya yang jual bukan orang Padang. Orang Jawa. Aneh banget ya. Kayak nggak cocok gitu ya. Oke, sekarang cerita di lo deh. Kalau dulu pernah saya kerja yang tadi kita bincang-bincang dikit kan. Saya pernah kerja di kalau ada yang tahu di namanya WM, daerah itu namanya WM. Itu yang bergerak di bidang lu jangan tambak nyebutin nama ininya deh. Oke. Ya intinya jangan nyebutin, takutnya ada sesuatu kan. Intinya lu sebutin ceritanya yang ada di tempat yang lu kerja. Tempat gua kerja dulu. Ini intinya adalah perusahaan tambak udang. Ah ya, oke. Gua kerja di situ kan. Kerja pada waktu itu malam biasa kan kalau kerja kayak gitu kita tergantung telepon kan. Kalau telepon malam ada panen ya kita berangkat. Kita berangkat pas waktu itu kita kerja sama salah satu rombongan kan kita random juga rombongan itu. Pokoknya saya ngawasin siapa pas schedule malam itu kan. Nah waktu itu kisahnya itu mulai dari kita anehnya itu setelah biasanya kan air itu kita keringin dulu, dikeringin dulu sama timnya, habis itu ngambil udangnya kan mulai dari air segini. Iya, air sedada, seperut, sepinggang ke bawah lah. Itu baru dia dijaring. Dijaring, habis sambil nungguin air habis kan. Setelah air habis baru serok. Serok. Setelah sampai air habis itu biasa kan ada namanya sentral itu di antara tambak itu dia yang paling dalam. Yang paling dalam. Nah, untuk ngabisin di situ biasanya diserok. Cuman ada satu sebelum ada sentral itu ada kayak apa itu? Yang saya tadi omongin itu ada kayak jalan air. Kayak kalau ibaratnya kalau kayak di sini apa ya bilangnya kayak selokan. Selokan ya kayak selokan. Yang lebarnya paling segini lah, sekitar segini. Jadi di situ itu diserok sampai habis nggak habis bener sampai berapa orang yang nyerok itu. Terus akhirnya datang lah tuh bapak-bapaknya yang punya itu terus dia ngomong sebenarnya, Mas yang situ nggak usah diserok, kalau itu serok nggak habis kata dia gitu. Iya. Nah ternyata setelah saya tanya, saya kan habis itu ngobrol, kita kan aneh juga kan ngobrol sama yang kerja itu, gimana ini jadi di panelnya ternyata ada keris. Nah mungkin itu yang jadi apa istilahnya, kalau orang Jawa ngomong itu kayak pesugihan apa ya istilahnya, pangirupan kalau di Jawa ya namanya itu. Terus saya penasaran juga kan, saya tanya-tanya sama ada lah saudara-saudara beberapa yang memang suka mainan kayak gitu. Maksudnya dia di mistis kental gitu kan. Saya tanya waktu itu. Ya memang ada kayak gitu. Itu juga mainnya nggak cuma di situ, bisa juga di sawah juga bisa, kelihatannya sawahnya padinya banyak tapi nggak taunya begitu dipanen habis karena udah diambil sama itu. Jadi kelihatan, cuman mungkin secara yang nggak tahu, percaya nggak percaya, tapi pas waktu udang itu saya sendiri yang ngalamin dan saya percaya kalau waktu itu karena saya ngelihat sendiri. Jadi percayanya dulu ini kenapa lo bisa bilang bahwa tempat kerja lo ini yang punya itu adalah main pesugihan. Karena faktor cuma karena ngelihat keris itu doang? Apa ada hal lain yang pernah teman-teman alamin? Yang seharusnya udah habis. Satu, pada saat diserok udangnya nggak habis. Kedua, keris. Ada hal lain yang pernah dialamin? Atau kayak dia ritual atau gimana gitu, kelihatan sama karyawan atau gimana gitu? Ada hal-hal yang lu ingat gitu, yang lu ingat kerja. Kira-kira? Soalnya kalau kerja itu kan kita pindah-pindah ya. Itu kan mirip kayak ya kita punya padi, cuman kita punya beda-beda tempat. Itu punya perusahaan semua, ada yang petani yang menggarap. Jadi kita kapan ada panen di blok situ, kita datang ke situ. Ada panen di blok situ, kita datang ke situ. Nah, suatu ketika ini cerita dari yang lain, tim yang lain itu memang banyak sih, soalnya di sana itu masih di hutan, benar-benar di hutan, dan
semuanya air gitu kan. Pikirnya kita mau kemana-mana juga naik speedboat, kalau nggak naik apa kendaraan air lah intinya gitu. Ada beberapa juga yang lihat ada yang terbang gitu kayak kuntilanak, ada yang di situ itu di tambak itu pasti ada yang buat apa ya, lupa saya namanya, ada bambu itu yang selebar kayak meja, dia menjolor ke dalam, itu cuma berapa meter gitu, itu ada yang duduk di situ putih-putih. Itu nggak cuma satu orang yang lihat, yang cerita ke saya nggak cuma satu orang, itu satu tim ada sekitar 12-13 orang itu ngelihat semua, duduk di situ. Berarti bukan cuma hanya udang yang nggak habis-habis, bukan hanya keris yang ada di panel listrik, tapi juga ada wanita ya, penampakan gaib yang ada di tambak udang. Berhenti di situ kapan? Berhenti di situ saya tahun 2012 sekitar ya. Kenapa berhenti dari situ? Apakah karena memang udah nggak cocok atau memang karena tempatnya udah nggak enak? Oh, kalau di sana kalau buat anak muda pasti nggak betah, soalnya jauh dari mana-mana. Oke. Jadi memang harus fokus di tambak gitu. Iya, nggak bisa keluar-keluar kita. Nggak bisa keluar-keluar. Soalnya kita dari Lampung ya, dari tempat saya itu sekitar naik mobil jam berapa ya? Jam 8 jam lah, nggak ada 8 jam. Itu yang 7 jam lebih. Itu jalannya jelek semua. Jalannya jeleknya nggak cuma jelek, parah gitu. Habis itu kita naik speedboat itu kan kenceng, itu sekitar 1 jam lagi masuknya, masuk ke dalam. Oke. Habis itu kita masuk lagi ke daerah itu. Jadi memang semuanya air gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa main kemana-mana. Ada gitu kita jenuh juga, tempatnya serem-serem lagi gitu. Ini mungkin buat sahabat Kung Jono yang lagi nonton tayangan ini juga, buat kalian yang nonton, kira-kira kalian percaya gak sih dengan pesugihan-pesugihan kayak gitu? Apakah sahabat Kung Jono juga pernah mengalami, bukan orang yang ada di balik pesugihan ya, tapi pernah gak sih mengalami kisah-kisah tentang pesugihan kayak gitu? Kalau ada boleh banget silakan komen di bawah. Betul banget. Sering apa ya, ngomongin pesugihan tuh berat banget sih sebenarnya. Memang. Oh ya banyak. Apalagi di kampung kan ya Bang ya. Di kampung itu ada daerah ya nggak bisa sebut nama ya daerah. Di sana itu banyak, hampir semua masyarakatnya gitu. Iya, hampir satu lingkungan itu ya memang kaya. Cuman kontroversinya itu kan apakah ia benar, apakah dia memang benar-benar dia tekun di kerjanya. Tapi faktanya banyak orang yang ngomong kayak gitu. Gitu. Ada yang ngomong pernah saksi mata ngelihat apa gitu, apa babi, apa segala macam, kan banyak macam-macam di sana juga banyak. Di daerah tempat saya agak jauh lah, paling sekitar berapa kilo gitu. Itu memang kayak di daerah itu mayoritas mainan kayak gitu. Dan itu sudah di sana udah dianggap hal yang biasa. Di daerah itu memang udah terkenal gitu kalau mainan itu. Karena sudah banyak yang ngelihat saksi matanya, yang pernah lihat, ada yang lihat babi apalah segala macam, apa yang ketangkap apa kayak gitu. Cuman mungkin kita perlu klarifikasi juga sama orang-orangnya. Iya, kayak babi ngepet kayak gitu. Iya, babi ngepet. Lu percaya gak sih dengan babi ngepet kayak gitu? Aku nggak percaya sih ya. Tapi pernah dengar juga tetangga sendiri kayak gitu juga sih. Aku pernah bukan ngalamin sih, kayak pernah dapet cerita kayak gitu juga. Tapi ini bukan berbentuk babi ya. Dia lebih bentuk ke jenis monyet dia. Oh iya. Monyet dia. Ngipri. Nah, dia ada salah satu itu tempat di mana khusus orang-orang ngipri. Di sana emang udah terkenal banget, ada 7 goa kalau nggak salah di sana. 7 goa kita berurutan. Jadi dari goa yang paling bawah sampai goa teratas. Kalau misalkan di tengah-tengahnya kita nggak bisa naikin ilmu, atau misalkan kitanya nggak kuat, nanti kitanya stres nggak pulang-pulang dari sana gitu. Tapi emang rata-rata orang-orang yang ikut pesugihan pasti akan stres gitu, nanti. Kalau memang nggak berhasil. Dan sebenarnya ini adalah salah satu hal yang nggak baik buat ditiru, nggak baik buat digunain, dipahamin dalam kehidupan sehari-hari. Karena gue sih selalu percaya buat setiap dari kita ini rezeki udah ada yang ngatur. Bahkan sebenarnya
ngomongin rezeki itu bukan cuma hanya sekedar soal uang. Pada saat kita masih bisa ketemu kayak gini juga rezeki. Pada saat kita masih bisa bernafas juga rezeki. Kita dikasih sehat juga rezeki gitu kan. Jadi rezeki itu sebenarnya bukan hanya tentang uang kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman sahabat Kung Jono gitu ya, jangan coba untuk pesugihannya. Jangan sampai. Ya penting bersyukur. Iya, intinya bersyukur aja ya. Bersyukur aja. Dengan apa yang udah kita miliki selama ini gitu. Betul banget gitu ya. Sebenarnya gue pengen mengulik lagi soal pesugihan-pesugihan ini, tapi ada lagi gak sih yang mau lu ceritain? Yang lebih gitu. Di kampung ya. Kalau cerita-cerita lingkungan dulu adalah yang seru. Apa nih yang seru? Yang seru, cuman lupa ingat ya. Cuman itu pernah apa kalau istilah sekarang itu pernah hype lah, pernah hits, pernah viral, ya enggak? Itu ada satu musola. Cuman kalau untuk detailnya saya lupa karena waktu itu saya masih kecil, masih agak kecil, tapi bisa tanya sama bapak gitu kan. Itu ada sebuah musola di situ, itu isinya kalau siang nggak ada katanya sih. Kalau siang nggak ada. Kalau siang nggak ada. Musolanya? Kotoran bukan. Oh, ini kotoran. yang kita bahas kotoran manusia. Ada kotoran manusia. Di dalam musola. Di dalam musola. Kotoran manusia di dalam musola. Iya benar. Itu orang sengaja itu ada. Loh. Nah itu gimana sih itu sisi gaibnya kayak gitu. Jadi kalau malam itu kayak ada yang buang aja di situ. Orang gila kali. Enggak, bukan. Itu banyak, enggak cuma 1-2, banyak. Kalau orang gila paling kan 1 ya kan. Ini banyak. Atau kali orang dan sengaja itu, gitu naro atau gimana? Nggak mungkin tapi sih. Nggak mungkin ada dalam musola kayak gitu. Itu sempet dulu banyak saksi mata ya. Kalau misalnya cuma 1 orang itu bisa tahu lah, kita bisa ini. Bisa cari tahu ya. Bisa cari. Cuman ini banyak yang ngomong kayak gitu. Memang benar fakta bahwa di musola itu sempet pernah penuh kotoran manusia di musola itu. Ya nggak tahu, mungkin apakah ya kita ngomongin soal gaib ya bang ya, kita kan nggak tahu juga. Kalau kata-kata orang kan, kata-kata orang tua itu kan memang kebetulan yang punya musola itu kan agak kayak dukun gitu ya. Mungkin siapa tahu kan kalau secara gaib itu kan ada yang musuhnya apa gimana, ada jinnya yang rese apa gimana, ada jin yang memang karakter jin itu jorok apa gimana, itu kan kita nggak tahu. Dan ya itu sempat hitnya kayak gitu. Kalau masalah cerita yang lebih bentar itu lama terjadinya sekitar 1 minggu apa ya, selama 1 minggu. Coba kalau ada yang tahu silakan komen ya, mungkin selama 1 minggu. Agak lama itu. Ini masih di daerah mana? Masih daerah saya, satu kampung, masih beda di sana dusun. ya? Ya masih sana. Wow, ada itu asli nyata dan banyak yang saksi mata yang melihat. Tapi kalau soal penampakan gitu nggak ada ya? Nah itu yang saya nggak tahu karena waktu itu masih tahun sekitar 90 kesini lah, paling 90-an berapa gitu kan. Waduh, tahun 90 tuh masih angker-angkernya banget ya menurut gue. Maksud gue kayak mistisnya tuh masih kental banget gitu. Tahun 90-an gitu kan. Jadi nggak ada ya soal penampakan. Mungkin ada kalau yang narasumber yang asli, dia yang punya musola, atau kebetulan yang punya musola asli bapaknya kan udah meninggal, cuman ada anak-anaknya gitu. Mungkin pernah juga penampakan, tahu lah dia. Oh, oke. Tapi sampai saat ini masih ada? Sampai saat ini alhamdulillah udah enggak. Itu cuman berjalan paling sekitaran yang enggak lama. Cuman itu sempat rame juga. Oh, itu udah enggak ada musolanya? Musolanya masih. Artinya yang kotorannya itu udah. Tapi musolanya masih ada sekarang. Masih ada. Dan udah normal. Udah normal lama. Oh, oke. Jadi hanya selama 1 minggu aja ya. Gue juga gak tahu. Tapi ngeri ya, maksudnya itu kan musola gitu, tempat beribadah. Tapi secara logika nggak mungkin juga sih ada manusia yang sengaja buat naruh kotoran di musola ya. Waduh, gue nggak bisa ngebahas terlalu panjang sih soal ini karena gue tabu juga, gue juga gak paham juga kenapa itu terjadi gitu. Oke. Ada lagi kalau musola ya, masih musola ini yang tetangga kampung, masih satu kampung, cuman tetangga dusun ya, kalau tempat di kampung kami kan dusun gitu. Ada lagi dia darah
Tadi mau telepon teman saya yang asli orang situ, yang di musola situ. Waktu itu dia masih ngaji lah di musola, kan biasa kalau zaman dulu itu kan masih ngaji di musola gitu kan. Ini sekitaran tahun 2000-an kesini lah, masih udah 2000-an kesini. Itu asli pagi itu musola itu penuh darah. Darahnya darah segar kan? Darah segar. Karena dia ikut ngepel bersihin itu. Full satu musola gitu. Di lantainya itu. Di lantainya. Ini asli, teman saya yang ikut ngepel karena dia ngomong, beneran nggak itu? Saya ikut ngepel, ada darahnya juga. Tadi saya mau nelpon, mau tanya secara lebih rincinya, cuman kebetulan lagi ada ini masalah. Ada. Menurut kamu gimana nih Bang Adit? Ya, kalau desas-desus yang saya dengar sih katanya sih apa kayak kuntilanak yang lagi ngapain gitu. Apa kuntilanak head? Ya mungkin dia lagi malam pertama juga, kita juga nggak tahu. Aduh, ngapain kuntilanak di musola? Kenapa kejadiannya harus di musola ya? Soalnya ada dulu di depan musola itu memang kalau kita kan masih kecil suka main-main gitu. Katanya tinggalnya itu di depan, katanya lingkungan kan. Kalau dulu itu masih percaya nggak percaya, tapi tetap orang lingkungan kan ngomong kayak gitu dan nggak bisa disangkal kan. Iya. Di depan itu ada pohon kelapa yang tengahnya bolong gitu. Nah di situ tinggalnya di situ, mungkin ngerasa keganggu apa gimana, apalagi berantem apa gimana, kita nggak tahu. Kata teman kemarin itu pas cerita dulu itu. Wah, kayak kalau ada temennya yang bisa dihubungi itu seru banget, jadi bisa lebih detail banget ceritanya ya. Tapi kayaknya memang udah cukup sih cerita. Ada lagi gak sih yang mau lo ceritain sebelum gua closing? Cerita mungkin apa yang tipis-tipis. Biasalah kalau di pesantren ya. Kalau lu pesantren juga? Pesantren, alhamdulillah saya pesantren. Kalau ada yang Lampung Tengah di Sendang Mulyo, di pondok pesantren Sananul Falah itu musola, saya juga bantu di situ. Dulu pas pulang dari kerja kan saya pernah kayak cuti lah. Di pesantrennya saya cuti dulu, saya kerja di tempat yang tadi saya pulang lagi tahun 2012 saya ngelanjutin lagi. Saya itu tidur malam dan masih bangun. Mungkin dia say hello juga kan, di perkenalan kali ya. Ini di leher nih, disentil celetuk. Saya geser dikit. Serem ya. Saya geser dikit, sentil lagi celetuk. Saya geser dikit, sentil lagi celetuk. Lagi tidur akhirnya saya pindah. Itu baru. Mungkin kerasa keganggu kali dia ya. Ya mungkin karena saya masih dianggap baru, padahal saya juga lama sebenarnya di situ, cuman pergi terus pulang lagi. Itu asli saya sendiri dan masih bangun itu. Ini bukannya gue pengen cerita sih. Gue juga dulu pernah pesantren. Iya. Di waktu gue sekolah umur berapa ya? Intinya gue 3 tahun pesantren dari kelas 1 SMP sampai dengan 3 SMP. Ini pesantren bukan pesantren modern ya, pesantren Salafi. Iya, sama-sama. Salafi. Kita masih bentuk namanya dulu kobong. Jadi kalau kita tinggal santri-santri ini di kobong. Iya. Di kobong kayak gitu kan. Entah kenapa ini mungkin bisa jadi ujian buat si santrinya untuk betah atau enggak di situ. Tapi gue juga nggak tahu ya. Ada satu kejadian juga di salah satu pesantren gue dulu di daerah Luliang. Dulu tuh kalau kita mandi itu kan biasanya kalau santri tuh mandinya bareng-bareng. Iya. Ya tapi buat cowok ya cowok, nggak bareng sama cewek. Ya kita nyebutnya kayak kobak gitu ya, gede gitu kan. Kalau gua nyebutnya air bolok-bok karena airnya nggak berhenti-berhenti, airnya terus mengalir gitu ya. Jadi biasanya kan kalau santri kalau malam-malam kan suka wiridan, gitu tahajud ya. Suka wiridan, suka tahajud. Ada salah satu santri malam-malam datang ke tempat mandi buat wudu. Pada saat dia wudu, dia ngeliat satu wujud sosok pocong ada di sampingnya. Merinding banget. Diem. Tapi karena memang mungkin dia mentalnya udah kuat ya biasa aja. Tapi juga ada satu santri yang nggak kuat. Maksudnya ketika ngelihat itu dia langsung takut dan pecir. Jadi di sini ada satu pintu. Di sini ini pintu. Jadi ini pintu tuh pintu kayu. Jadi kalau kita buka itu ke arah kebun. Dia wudu di sini. Nah, tiba-tiba dia pada saat wudu itu ada satu sosok juga di pintu itu. Membuka pintunya, kebuka set. Itu kalau itu wujudnya kuntilanak di situ. Ya coba aku merinding banget tau. Mungkin
gue nggak tahu ya, mungkin bagi sahabat Kung Jono yang pernah nyantri juga, pernah pesantren, gue yakin sih setiap kalian yang pernah pesantren juga pasti punya cerita-cerita misteri sih. Tapi gue iakan kalau memang di pesantren itu ada. Bukan hanya sebagai harusnya, sebenarnya gini, kalau santri melihat satu sosok itu harusnya itu ujian buat dia. Iya, betul. Apakah dia takut atau tidak? Apakah dia teguh dengan imannya, gitu kan? Atau dia goyah, gitu kan? Atau bahkan juga dulu kalau santri pesantren pasti gue mungkin ini nggak semuanya ya, pasti kena penyakit kulit. Iya, betul. Lama itu. Positif lama. Gue pernah ngalamin soal itu, penyakit kulit. Itu asal usulnya gimana ya sampai entah kayak gitu? Kenapa, pokoknya setiap santri baru yang masuk pesantren kena penyakit kulit. Entah itu kudis atau apa ya? Entah itu kudis, entah itu yang dulu tuh apa yang kayak itu ya, borok-borok ya? Gatel kayak air gitu. Apa ya kalau di istilah orang Sunda tuh namanya cenang gitu ya. Oh, kuman air. Iya, intinya kutu kayak berair kayak cacar gitu lah ya. Begini-begini sampai ke pantat-pantat kayak gitu kan. Itu sebadan-badan. Gatel banget, sumpah begini mulu gitu ya. Padahal mandi bersih gitu. Nah, gue tanya sama santri, itu ujian buat yang biasanya santri-santri baru, hampir semuanya mengalami itu, tapi juga ada yang nggak ngalamin, tapi hampir rata-rata ngalamin. Lu ngalamin nggak? Ngalamin semua sekarang. Iya, saya lama juga dulu, dan itu bukan cuman ujian buat santrinya ya, sama orang tuanya juga, karena faktanya ada beberapa orang tua yang gara-gara itu mendingan nggak usah ngaji aja lah, nanti kalau ngaji gatelan apa segala macam, kalau istilah kita kan itu ya. Memang itu ujian sih untuk kedepannya lebih. Padahal kalau dulu saya inget-inget itu saya bersih sebenarnya, tapi faktanya masih tetap aja. Tetap gitu. kena ya. Tetap kena. Tapi kan nanti itu biasanya hilang dengan sendirinya. Itu hilang dengan sendirinya. Gue mengalami gatal-gatal itu selama setahun nih kalau nggak salah. Selama setahun garuk-garuk mulu. Hampir setahun hingga akhirnya gue menyerahkan diri dan pergi ke dokter untuk disuntik. Dan setelah itu alhamdulillah hilang semua sampai lulus. Sampai lulus. Gue nyantri nggak sampai lulus. Karena begitu kelas 3 gue out keluar. Karena dulu pada saat gue pesantren niat gue pengen bisa baca Al-Quran. Karena pada saat dulu SMP, gue SMP Islam kan. Dites tuh sama guru ngaji. Kamu Adit, coba baca, lagi belajar bahasa Arab. Coba kamu baca ini. Terus gue bilang, aduh Pak, saya nggak bisa baca. Terus guru gue bilang gini, Adit kamu udah gede nggak bisa baca Quran, buta kamu. Wah, gue langsung tersentuh gitu kan, anjir gue langsung mikir kayak gitu. Cambuk gitu ya? Cambuk, balik-balik ketemu orang tua, Bu, Pak, pengen pesantren. Iya. Akhirnya pada saat pesantren, fokus gue itu ke Al-Quran. Memperdalam, membaca bener-bener, karena niat gue pengen baca Al-Quran kan, bukan ngaji kitab yang lain, kayak gitu-gitu. Kalau pengajian kayak gitu, kitab kuning, ya gue nggak mempelajari. Karena niat gue ingin bisa baca Al-Quran. Gitu doang sih. Saya lama. Kalau di pesantren lama, alhamdulillah saya lama. Soalnya dari kecil kan kalau orang tua tuntutannya ke situ. Memang alhamdulillah kalau sampai sekarang itu saya masuk tahun 2003, 2004 sampai sekarang. Sampai sekarang masih aktif. Tapi kan kebetulan sekarang udah bantu di situ. Ini tambah aktif aja. Jadi Quran juga iya, kitab alhamdulillah juga iya. Alhamdulillah juga iya. Yang kitab kuning. Pasti kalau cerita-cerita apalagi yang kesurupan itu pasti ada kan. Pasti ada ya. Kalau kesurupan mungkin nggak di pesantren aja ya. Ini ada satu cerita lagi. Ini sih menurut santri yang udah lama di situ ya. Jadi awal-awal pesantren ini dibangun, majelis dibangun, pernah ada salah satu santri yang kesurupan kalau nggak salah. Iya, kesurupannya ini luar biasa. Dia sampai manjat-manjat tembok. Manjat. Iya. Dengan sendirinya gitu. Iya, kayak Spiderman kayak gitu. Itu awal-awal dibangun. Itu reading. Itu dia kesurupannya di manjat-manjat tembok gitu. Gue dapat cerita dari santri senior yang udah lama di situ. Tapi buat sahabat Kung Jono kalau pengen pesantren jangan takut. Jangan takut, iya. Karena malah takut lagi ya. Karena itu hanya bagian-bagian ujian-ujian aja ketika kalian pesantren. Ya.
Ya udah, thank you banget dulu buat cerita-ceritanya, menarik banget. Kita banyak belajar di sini juga. Intinya buat sahabat Kunjono semua, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau sahabat Kunjono juga punya cerita-cerita misteri, mungkin nanti bisa gabung untuk ikut ngobrol sama kita, khusus untuk wilayah Bogor kali ya. Kalau yang di luar Bogor jangan kejauhan ya, karena kita nggak akan kasih tiket pesawat atau juga jemput pakai Grab ya. Jadi buat yang di wilayah Bogor bisa langsung juga hubungin aja langsung ke Instagram kita. Apa nama IG-nya? Kunjono Channel. Itu atau nggak komen di bawah aja. Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih dulu sekali lagi. Siap, sama-sama. Nantikan episode Kunjono Misteri selanjutnya. Gua Adit Nganga pamit. Dan saya Fani Febriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.